Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang terhormat Ibu Yolanda SSMPD selaku dosen pengampu mata kuliah rangkuman analisis bacaan ilmiah atau sastra serta teman-teman sekalian. Mohon izin dari kami kelompok 5 untuk mempresentasikan materi hari ini yang berjudul Fungsi dan Manfaat Karya Sastra. Sebelum memulai presentasi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok pada hari ini. Yang pertama, saya sendiri, Fikri Badrussalam. Kemudian yang kedua ada Ahmad Arif Subarka. Kemudian yang terakhir ada Tegar Ananda Pradana. Hakikat sastra. Sastra merupakan hasil pikiran kreatif seseorang yang dituangkan dalam sebuah karya yang kemudian diwujudkan dalam bentuk bahasa. Menurut Wiyatmi, sastra memiliki dua pengertian, yaitu sebagai karya sastra dan sebagai ilmu sastra. Karya sastra merupakan hasil pemikiran kreatif seseorang dalam menciptakan sebuah karya sastra, sedangkan ilmu sastra merupakan ilmu yang menyelidiki atau menganalisis karya sastra. Manfaat sastra. Manfaat sastra adalah untuk menyampaikan pesan emosi. Maksudnya membebaskan pembaca dan penulisnya dari tekanan emosi. Mengekspresikan emosi berarti melepaskan diri dari emosi itu. Selain itu, manfaat utama karya sastra terkandung pada unsur pendidikan. Di dalam karya sastra terdapat nilai-nilai tradisi budaya bangsa dari generasi ke generasi. Nilai-nilai moral yang memberikan pendidikan positif bagi masyarakat. Nilai-nilai lainnya yang mempengaruhi masyarakat secara mendalam. Aspek utamanya, sebuah karya sastra dapat digunakan sebagai sarana penyampaian ajaran-ajaran yang bermanfaat bagi pembacanya. Fungsi sastra. Fungsi karya sastra yaitu yang pertama, fungsi rekreatif. Sastra berfungsi sebagai sarana hiburan bagi masyarakat karena mengandung unsur keindahan. Yang kedua, fungsi didaktis. Sastra memiliki pengajaran karena bersifat mendidik dan mengandung unsur kebaikan dan kebenaran. Yang ketiga, fungsi estetis. Sastra memiliki unsur dan nilai-nilai keindahan bagi para pembacanya. Yang keempat, fungsi moralitas. Sastra mengandung nilai-nilai moral yang menjelaskan tentang yang baik dan yang buruk, serta yang benar dan yang salah. Yang kelima, fungsi religius. Sastra mampu memberikan pesan-pesan religius untuk para pembacanya. Selanjutnya, manfaat sastra dalam pembelajaran. Dalam pembelajaran, sastra memberikan manfaat yang pertama, ia memberikan motivasi kepada siswa. Yang kedua, sastra memberi akses pada latar belakang budaya. Yang ketiga, sastra memberi akses pada pemerolehan bahasa. Yang keempat, ia memperluas perhatian siswa terhadap bahasa. Yang kelima, ia mengembangkan kemampuan interpretatif siswa. Dan yang terakhir, sastra mendidik siswa secara keseluruhan. Selanjutnya yaitu apresiasi sastra. Apresiasi sastra adalah memberikan penilaian terhadap karya sastra. Jika Anda mengapresiasikan sebuah karya sastra, maka Anda melakukan kegiatan pengamatan, penilaian, dan memberikan penghargaan terhadap karya sastra tersebut. Apresiasi sastra merupakan penghasil usaha pembaca dalam mencari dan menemukan nilai-nilai hakiki karya sastra lewat pemahaman dan penafsiran sistematik yang dapat dinyatakan dalam bentuk tertulis. Selanjutnya yaitu tahapan dalam kegiatan apresiasi sastra. 1. Tahap mengenal dan menikmati, yaitu suatu tindakan berupa membaca, melihat, atau menonton dan mendengarkan suatu karya sastra. Yang kedua yaitu tahap menghargai, yaitu dapat merasakan kegunaan atau manfaat karya sastra. Misalnya memberi kesenangan, kehiburan, kepuasan, serta memperluas pandangan hidup. Yang ketiga, tahap pemahaman, yaitu berupa melakukan tindakan meneliti serta menganalisis unsur-unsur yang membangun karya sastra, baik unsur intrinsik maupun unsur ekstrinsik. Yang keempat, tahap penghayatan, yaitu membuat interpretasi atau penafsiran terhadap karya sastra. Yang kelima yaitu tahap aplikasi atau penerapan, yaitu mewujudkan nilai-nilai yang diperoleh dalam karya sastra dalam sikap dan tingkah sehari-hari. Selanjutnya, kegiatan apresiasi sastra.
1. Apresiasi sastra secara langsung. Apresiasi sastra secara langsung merupakan aktivitas membaca atau menikmati cipta sastra yang dilakukan secara langsung. Misalnya kegiatan membaca puisi. Di kelas, siswa lainnya memberikan tepuk tangan di akhir adalah wujud penghargaan terhadap si pembaca puisi. Yang kedua, apresiasi sastra secara dokumentatif. Apresiasi sastra secara dokumentatif adalah salah satu upaya mengumpulkan atau mengadakan koleksi tentang hasil-hasil karya sastra atau yang berhubungan dengan sastra. Banyak hal yang dapat dilakukan, misalnya mengumpulkan atau mengelompokkan berbagai jenis puisi, mengkoleksi profil sastrawan, atau mengumpulkan berbagai jenis karya sastra lainnya dalam bentuk dokumen. Yang ketiga yaitu apresiasi sastra secara kreatif. Apresiasi sastra secara kreatif yaitu kegiatan mengakrapi, menafsirkan kualitas dan menilai karya sastra. Cara yang dilakukan adalah menulis karya sastra atau ulasan tentang karya sastra secara kreatif, termasuk kegiatan melakukan penciptaan karya sastra itu sendiri atau menulis tentang sastra berdasarkan imajinasi individu. Selanjutnya kita masuk pada kesimpulan materi hari ini, yaitu sastra merupakan hasil pikiran kreatif yang dituangkan dalam sebuah karya yang diwujudkan dalam bentuk bahasa. Fungsi-fungsi sastra yaitu sebagai rekreatif, didaktif, estetis, moralitas, dan religius. Manfaat sastra itu sendiri yaitu sebagai penyampai pesan emosi, serta sebagai sumber pembelajaran karena di dalamnya terdapat nilai-nilai budaya bangsa dan pembelajaran moral yang memberikan pendidikan positif bagi masyarakat. Dalam pembelajaran, manfaat sastra yaitu memberikan motivasi belajar, mengembangkan kemampuan interpretatif, dan mendidik siswa secara keseluruhan. Apresiasi sastra itu sendiri yaitu memberikan penilaian terhadap karya sastra dengan mencari dan menemukan nilai hakiki karya sastra lewat pemahaman dan penafsiran yang dibentuk dalam sebuah tulisan. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menyimak presentasi pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.